Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my channel. Pada video kali ini aku akan sharing resep seblak ceker nih teman-teman. Dan pada video ini seblak ceker yang aku bikin adalah merupakan seblak ceker khas Bandung, dimana ada satu bahan yang wajib banget ditambahin ya. Dan kalau satu bahan ini nggak ditambahin, nggak jadi deh seblak ceker khas Bandungnya. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya. Pastinya gampang banget bikin seblak ceker ini. Dan dukung terus channel aku dengan cara klik like video ini dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, supaya nggak ketinggalan juga update-update video resep selanjutnya. Oke, kita langsung aja masuk ke bahan-bahannya ya. Untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan juga kencur. Untuk kencurnya nanti dibakar dulu supaya nggak bau langur ya. Dan kencur ini wajib banget ada ya kalau kalian pengen cita rasa seblak khas Bandung. Kemudian untuk bahan pelengkapnya di sini aku tambahkan telur, bakso sapi, sosis, dan untuk sayurannya ada sawi hijau dan juga kol atau kubis ya. Di sini aku bikin seblak cekernya kira-kira untuk 2 sampai 3 porsi orang dewasa. Jadi di sini toppingnya agak banyak ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di rumah. Dan tentunya di seblak sendiri pastinya ada kerupuk ya, dan di sini kerupuk yang aku pakai adalah kerupuk bawang. Dan kalau seblak khas Bandung itu bisa juga pakai ditambahkan dengan siomay kering ataupun aci goreng kayak gitu ya. Dan tentunya karena kita bikin seblak ceker, jadi pastinya ada ceker ayam nih teman-teman. Untuk bumbunya sendiri di sini aku pakai garam, penyedap, kaldu ayam bubuk, dan juga sedikit gula pasir supaya gurih teman-teman. Oke, kita langsung aja ke cara buatnya ya. Pastinya gampang banget. Pertama-tama rebus dulu cekernya ya teman-teman. Di sini cekernya akan aku rebus dengan jahe supaya nggak bau amis. Kalian bisa ganti jahe dengan daun jeruk atau serai salam. Pokoknya bumbu aromatik yang biar dia itu nggak amis gitu ya. Terus untuk kerupuk bawangnya ini jangan lupa untuk direndam terlebih dahulu ya. Di sini aku rendamnya dengan air biasa atau air dingin. Jadi nggak perlu pakai air panas juga nggak apa-apa ya. Karena khawatirnya kalau pakai air panas nanti kerupuknya itu pas dimasak itu jadi dia terlalu banyak dan gampang hancur gitu teman-teman. Oke, langsung aja di sini aku potong-potong sayurannya. Ada sawi hijau dan juga kol atau kubis ya. Untuk seblak khas Bandung sendiri sebenarnya biasanya nggak pakai sayuran ya teman-teman. Jadi cukup dengan kerupuk, terus diisi dengan siomay kering, aci goreng, ceker gitu ya, dan topping-topping lainnya seperti bakso, sosis, dan lain sebagainya. Jadi biasanya mereka itu nggak pakai sayur, tapi di sini bisa diimprovisasi dengan sayuran, dan aku pakai sayuran tentunya ya supaya ada seratnya. Jadi biar lebih sehat gitu. Oke, dan di sini aku tambahkan bakso sapi dan juga sosis. Untuk potongannya sendiri bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Teman-teman juga bisa banget kalau mau menambahkan bahan pelengkap atau topping lainnya sesuai dengan selera teman-teman di rumah. Nah, untuk sayuran, bakso, sosis sudah aku potong-potong. Untuk telurnya nanti ikut dimasak ya. Nah, ini dia untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan juga kencur. Nah, kencur ini wajib banget ada di seblak ceker kalau kalian pengen seblak kalian itu punya cita rasa seblak khas Bandung ya. Jadi memang bahan tambahan yang aku maksudkan yang wajib banget ada yaitu kencur. Dan di sini kencurnya aku bakar terlebih dahulu supaya nggak bau langur ya. Oke, langsung aja. Bumbunya ini bisa banget kalau mau diulek, tapi di sini aku mau di blender aja ya teman-teman. Tapi seperti biasa sebelum di blender bumbunya akan aku potong-potong terlebih dahulu ya, untuk memudahkan mesin blendernya bekerja. Jadinya nanti mesin blendernya lebih awet. Nah teman-teman, kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan lagi cabai merah keriting dan cabai rawitnya ya. Di sini aku sudah sesuaikan takarannya dengan tingkat kepedasan yang aku dan suamiku sanggup ya. Jadi aku pakai 3 buah cabai rawit dan cabai merah keritingnya 10 buah. Dan aku tambahkan juga cabai merah besar supaya warna seblaknya itu lebih merah lagi.
Dan seperti biasa, sebelum di blender pasti aku selalu tambahkan sedikit garam, minyak, dan juga air. Nah, airnya jangan banyak-banyak ya, sedikit aja. Dan kalau kalian mau tambahkan minyak aja, nggak mau pakai air juga boleh banget ya, supaya nanti ditumisnya itu bumbunya lebih cepat dan menghindari bau wangur kayak gitu. Nah, ini aku cek cekernya, aku rebus tadi ya sampai matang dan sampai empuk atau sesuai selera kalian ya. Kalau bisa jangan terlalu empuk, karena nanti akan dimasak lagi bersama seblak supaya nggak gampang hancur gitu ya, nggak gampang patah tulangnya. Oke teman-teman, sekarang aku mau siap-siap bikin seblak ceker khas Bandungnya ini teman-teman. Pertama-tama panaskan terlebih dahulu wajannya ya, kemudian tuang minyak. Dan di sini pertama-tama aku akan masak telurnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi telurnya ini akan diorak-arik, aku masak duluan ya. Kalau misalnya aku masaknya setelah bumbunya ditumis, nanti otomatis telurnya yang masih mentah itu bakal menempel-nempel di bumbu. Jadinya banyak banget bumbu yang akan nempel di telur. Jadi nanti kurang mantep gitu ya. Jadi aku pastikan telurnya dimasak di awal aja deh. Nanti kalau misalnya udah matang, udah diorak-arik, bisa dipinggirin, jadi disisihkan gitu ya di pinggir wajan. Atau kalau kalian mau angkat dulu juga boleh banget, nanti dimasukin lagi dicampur sama seblaknya itu juga boleh banget. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya kayak gini aja, jadi dipinggir-pinggirin telurnya, kemudian tambah sedikit minyak lagi karena kan tadi minyaknya udah banyak keserap ya sama telur. Baru tuang bumbunya. Nah, di sini tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan harum ya. Jangan sampai nantinya jadi bau wangur, karena kalau numis bumbunya kurang matang, nanti jatuhnya bakal bau wangur dan merusak cita rasa seblak cekernya. Nah teman-teman, ini aku sengaja ya pisahkan bumbunya dengan telur. Jadi bumbunya ini akan aku tumis terlebih dahulu, paling enggak sampai kadar airnya berkurang atau sampai harum dan matang gitu. Baru nanti bisa diorak-ariknya bareng campur sama telur. Karena kalau bumbunya belum matang, nanti khawatirnya kalau bareng sama telur bumbunya itu nggak matang merata, karena sebagian ada yang nempel di telur. Jadi nanti jatuhnya jadi bau wangur. Karena kan tadi aku blender bumbunya tambahin sedikit air. Jadi benar-benar harus ditumis sampai kadar airnya itu berkurang dan matang atau harum ya. Oke, kalau misalnya udah matang bumbunya, bisa langsung dimasukkan aja kerupuk bawangnya yang tadi direndam. Nah teman-teman, bisa banget kalau mau pakai jenis kerupuk yang lain ya. Setelah kerupuknya masuk, diaduk-aduk sebentar, lalu tambahkan air ya. Teman-teman bisa banget kalau mau pakai air putih atau air kaldu ceker, karena kan tadi kita rebus ceker dan airnya itu kan jadi air kaldu. Bisa banget dipakai untuk memasak seblak ceker ini supaya lebih nikmat dan juga gurih. Kemudian jangan lupa masukkan bahan pelengkapnya ya, seperti sosis bakso dan juga sayurannya. Di sini aku pakai sawi hijau dan juga kol atau kubis. Lalu aduk-aduk. Nah, di sini cekernya belum aku masukkan ya teman-teman, karena tadi aku merebus cekernya itu benar-benar sampai empuk. Jadi kalau dimasaknya kelamaan, khawatirnya nanti dia gampang hancur. Jadi nanti aku masukkan cekernya setelah. Nah ini dia, aku masukkan cekernya tuh sekarang. Jadi kayak udah masuk si kerupuknya, airnya, terus sayuran atau bakso sosisnya, baru aku masukkan cekernya. Dan di sini juga aku ngaduknya pelan-pelan ya, karena khawatir cekernya itu hancur kayak gitu. Nah kalau kalian masak cekernya nggak terlalu empuk banget kayak aku nih, masih kokoh gitu, kalian boleh banget masukkan cekernya di awal ya, jadi kayak gitu ya. Nah jangan lupa masukkan bumbunya seperti garam, penyedap, kaldu ayam bubuk, dan juga gula pasir. Tetap tambahkan sedikit gula pasir ya, supaya masakannya jadi lebih gurih. Nah di sini udah kecium banget aroma seblak cekernya, nikmat banget teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, takutnya kurang asin atau belum pas dengan selera kalian. Jadi kalian bisa koreksi dulu sebelum dihidangkan. Oke teman-teman, ini dia seblak ceker khas Bandungnya, yang pastinya jangan lupa kasih kencur ya. Dan biasanya seblak ceker khas Bandung ini nggak tambah kecap, jadi warnanya memang kemerahan seperti ini dengan cita rasa yang cukup pedas dan aroma kencur dan juga bawang putihnya. Makanya di resep ini aku lebih banyak naruh bawang putih ketimbang bawang merah. Tapi teman-teman kalau mau mirip banget dengan seblak khas Bandung, bisa banget kalau mau pakai bawang putih saja ya. Di sini bawang merahnya sedikit aja teman-teman, gak usah banyak-banyak. Tapi aku tetap tambahkan bawang merah ya, supaya lebih nikmat. Oke teman-teman, ini dia seblak ceker khas Bandungnya. Warnanya memang kemerahan seperti ini karena tidak tambah kecap. Karena seblak sekarang itu banyak banget yang sudah diimprovisasi dengan ditambah kecap, jadi jatuhnya pedes-pedes manis gitu. Sedangkan seblak ceker khas Bandung ini warnanya kemerahan dengan cita rasa yang cukup pedas dan juga aroma kencur. Jadi khasnya memang seperti ini teman-teman. Oke, silahkan dicoba resepnya di rumah ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.